Nadia Pratiwi memegang undangan di antara jari-jarinya seperti kartu yang bisa menggigit. Kertas krem tebal itu terasa berat, mahal, segalanya yang keluarga Kusumo percaya penting. Huruf emas mengejo makan malam keluarga tahunan di Villa Kusumo Puncak Bogor. Pertemuan yang sama di mono 3 tahun lalu mereka menyebutnya beban bagi warisan keluarga. Jempolku mengusap tulisan elegan itu, mengingat bagaimana ibu tiriku Bu Moyo Kusumo telah menyempurnakan seni undangan sindiran. Kami sangat senang kalau kamu bergabung, Nadia, kalau kamu bisa luangkan waktu dari apapun yang kamu lakukan sekarang. Jeda sebelum apapun itu terasa seperti permen karet, lengket penuh penghakiman. Di usia 34 tahun, aku tinggal di apartemen sederhana di Jakarta Selatan, mengemudi Toyota Avanza tua yang andal, dan berpakaian baju yang tak berteriak label desainer. Bagi keluarga Kusumo, ini berarti kegagalan. Mereka tak bisa bayangkan kenapa seseorang meninggalkan Kusumo Group, perusahaan ekuitas swasta keluarga, yang memiliki pengaruh di setengah pasar mewah di Indonesia. Ponselku bergetar. Ardi, kakakku yang lebih tua, mengecek apakah undangan sampai. Pesannya khas merendahkan. Hei adik, pastikan undangan sampai yo. Senang atur transportasi kalau perlu. Aku tahu keuanganmu lagi ketat. Ketat. Aku hampir tertawa. Kalau saja dia tahu, sementara dia bermain pangeran di perusahaan keluarga, aku membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada portofolio dana perwaliannya. Tapi begitulah keluarga Kusumo. Mereka hanya melihat yang berkilau di permukaan. Citra, adikku yang lebih muda, sudah posting tentang makan malam di Instagramnya, gelas sampanye dan pemandangan gunung, #berkah keluarga. Dia memotong foto tahun lalu di mono aku duduk di ujung meja paling jauh, minum air putih sementara mereka pesan botol anggur, yang harganya lebih mahal daripada sewa apartemen kebanyakan orang. Insiden yang membuatku pergi tetap tak disebut di keluarga, dikubur di bawah pengacara dando. Tapi aku ingat. Aku ingat betapa cepat mereka memilih reputasi keluarga daripada kebenaran. Betapa mudah mereka membiarkan aku menanggung dosa yang bukan aku lakukan. Ayahku, sebelum meninggal, pasti akan membelaku. Tapi setelah dia tiada, dan Bu Moyo memegang kendali uang, aku jadi tak berguna. 3 tahun. 3 tahun keheningan mereka, sindiran halus di media sosial, bisik-bisik di acara amal tentang kasihan Nadia dan pilihan sialnya. Mereka pikir aku sedang berjuang, terlalu bangga untuk merangkak kembali. Mereka tak tahu opo-opo. Aku berjalan ke ruang kerja rumahku, yang sederhana tapi fungsional. Pekerjaan sungguhan terjadi di server terenkripsi melalui perusahaan cangkang dengan pengacara yang menandatangani dokumen untuk Ibu Pratiwi, nama tengahku, nama gadis ibuku. Pratiwi Holdings odo di bayang-bayang dunia keuangan, hantu yang bergerak di pasar tanpa meninggalkan jejak. Makan malam puncak dijadwalkan Sabtu depan. 7 hari untuk memutuskan apakah aku siap. Bukan siap memaafkan. Kapal itu sudah berlayar hari mereka memilih reputasi bersih daripada keluarga. Tapi siap menunjukkan apa yang bisa dibangun dalam 3 tahun diremehkan. Aku ambil ponsel dan ketik balasan ke Ardi. Aku datang. Jangan khawatir soal transportasi. Aku urus sendiri. Karena aku akan datang, bukan sebagai burung patah yang mereka harapkan pulang ke sarang, bukan sebagai anak yang hilang mencari penerimaan. Aku kembali sebagai sesuatu yang jauh lebih berbahaya, seorang Kusumo yang belajar berkembang tanpa nama Kusumo. Undangan itu kusut saat kutaruh. Bu Moyo selalu suka tradisinya, pamer kekayaan, pertunjukan keluarga yang diatur rapi. Tahun ini, naskahnya akan berubah. Tahun ini, mereka akan belajar bahwa balas dendam terbaik bukan disajikan dingin. Disajikan di suhu yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk orang yang tepat. 7 hari.
Aku punya 7 hari mempersiapkan makan malam yang akan membuat mereka bayar lebih mahal daripada anggaran mereka. Mesin mobil rental itu batuk-batuk saat aku tiba di Jalan Bundar Vilo Kusumo Puncak. Aku sengaja pilih Toyota Avanza model lama, tahu persis bagaimana tampaknya parkir di antara Bentley baru Ardi dan Mercedes putih Citra. Moto petugas valet berkedip kaget yang tak disembunyikan. Tamu di Estate Kusumo biasanya tak datang dengan mobil ekonomi berusia 8 tahun. Aku ratakan dress, andung sederhana warna navy yang kubeli obral. Tak ada perhiasan kecuali jam tangan perak tipis milik ibuku. Rambutku diikat kuncir kuda biasa. Semua dihitung untuk memperkuat asumsi mereka. Nadia. Citra muncul di puncak tangga marmer, heels Hermesnya berklik ritme kekayaan. Dia pandang aku dari atas ke bawah, senyum tajam seperti kristal. Kamu datang. Kami bertaruh opo kamu benar-benar muncul. Akhirnya nabung cukup bensinnya. Halo, Citra. Suaraku tetap tenang, ramah. 3 tahun latihan mengajarkan bahwa baju besi terbaik lawan penghinaan adalah ketenangan tak tergoyahkan. Dia kecup pipi udara. Parfumnya yang Prancis dan berlebihan membuat mataku berair. Masuklah. Semua orang ingin melihatmu. Yah, ingin melihat mungkin kota yang lebih tepat. Penasaran. Foyer tak berubah. Marmer Italia, lampu gantung yang bisa lunas utang mahasiswa, anggrek segar disusun presisi militer. Bu Moyo selalu keliru antara mahal dan selera. Nadia. Ardi muncul dari ruang tamu, bourbon sudah di tangan meski baru pukul 5 sore. Klip dasi yalinya berkilat. Senang melihatmu, adik. Kamu kelihatan sehat. Jeda sebelum sehat memberitahu segalanya. Dia harap lebih buruk. Mereka semua begitu. Ardi. Aku terima peluk setengah hati, perhatikan dia miring badan menghindari kontak penuh, seolah kemiskinan menular. Biar aku bawa tasmu. Dia tunjuk tas kanvas sederhanaku, ekspresi seolah aku bawa karung sampah ke acara Blatie. Tak usah, terima kasih. Bu Moyo meluncur masuk. Lalu sosok dalam busana Laurent, senyumnya seteratur wajahnya. Nadia sayang, kejutan sekali. Dia buat sayang terdengar seperti hinaan. Kami senang kamu bisa ikut. Semoga perjalanannya tak terlalu melelahkan. Sama sekali tidak. Bagus sekali. Tapi aku harus bilang, parkir mobil itu di jalan masuk kami memang pilihan. Tetangga pasti pikir kami lagi renovasi. Tawanya berdering seperti kocok pecah. Aku hitung sampai 3 dalam hati, tersenyum. Aku suka bepergian ringan sekarang. Yo, kami dengar semua tentang fase minimalis kamu. Dia lambaikan tangan bermanikur. Ayo, semua berkumpul di ruang utama. Sepupu-sepupumu Odo, ingin dengar petualangan kecilmu. Petualangan kecil. Seolah membangun kerajaan bayangan lebih bernilai daripada seluruh portofolio mereka, sama dengan backpacking Eropa. Ruang utama ramai obrolan yang meredup saat aku masuk. 15 pasang moto berpaling, mengkatalog setiap detail penampilanku, simpan untuk gosip nanti. Nadia datang, Citra umumkan tak perlu. Itu andung. Betapa praktis. Aku ambil kursi yang ditentukan, jelas di ujung paling jauh, praktis di kode pos berbeda dari kelompok obrolan utama. Pesannya jelas. Kamu di sini karena terpaksa. Jadi, Nadia, Bibi Moyo condong ke depan, facelift ketiganya buat ekspresinya selalu kaget. Ardi bilang kamu masih di apartemen kecil di Jakarta Selatan. Pilihan nyaman sekali. Cocok dengan kebutuhanku. Dan masih nyetir Hondo itu. Paman Budi ikut, putar whisky. Aku selalu bilang ke Ardi, kita harus bantu upgrade. Keluarga tolong menolongkan.
Ironi pernyataan itu dari orang yang melihat aku pergi 3 tahun lalu tanpa angkat jari hampir pecah ketenanganku. Hampir. Baik hati sekali, tapi aku cukup puas. Puas. Bumoyo ulang koto itu seperti bahasa asing. Betopo zenyo. Tapi di usia kamu, orang mungkin harap lebih ambisius. Ardi menyelo. Sekarang diplomat yo. Nadia selalu jalan di irama sendiri. Ingat saat dia tolak posisi di Goldman? Ayah hampir kena serangan jantung. Mereka tertawa, suara bergema di langit-langit melengkung. Aku sip air putih. Mereka tak tawarkan yang lain. Biarkan mereka lukis gambar Nadia si gagal, Nadia si kecewa, Nadia si kerabat miskin. Karena dalam 2 jam lagi, saat tagihan makan malam datang, mereka akan belajar persis opo yang dibangun 3 tahun diremehkan. Dan tak seperti gosip mereka, kwitansiku sudah lunas penuh. 6 bulan pertama setelah meninggalkan keluarga adalah yang terberat. Aku pindah ke studio apartemen di Jakarta Selatan, jenis di mana kamu dengar alarm tetangga lewat dinding dan radiator berderak seperti hantu marah. Uang pesangon dari Kusumo Group, uang tutup mulut sebenarnya, cukup 3 bulan sewa. Setelah itu, aku sendiri. Aku ambil kerja di firma investasi kecil yang tak pernah masuk Headline, Morrison dan rekan, minimal 60 jam seminggu, kopi rasa asam baterai, dan bos yang anggap work-life balance konspirasi milenial. Tapi aku belajar. Tuhan, aku belajar. Sementara Ardi main golf dengan klien dan Citra luncurkan blog gaya hidup ketiganya yang gagal, aku bedah neroco sampai jam 2 pagi. Aku pelajari pola pasar seperti kitab suci. Aku hafal setiap celah, setiap strategi, setiap cara diam-diam uang bergerak di dunia saat tak ingin dilihat. Keluarga Kusumo tak pernah telepon, sekalipun. Bumoyo kirim kartu Natal tahun pertama, yang generik korporat dengan foto keluarga. Semua pakai baju putih krem serasi. Aku tak odo di dalamnya, tentu saja. Tak odo bertahun-tahun. Pesan di dalam, tulisan tangan asistennya. Semoga kamu menemukan jalan. Aku menemukannya. Terobosan datang 18 bulan kemudian. Aku identifikasi perusahaan logistik kecil, Nusantara Logistik, sedang rugi besar tapi punya kontrak distribusi berharga. Pemiliknya tinggal hitungan hari bangkrut. Aku dekati dia dengan proposal, pakai setiap rupiah tabungan dan pinjaman yang bikin ayahku berputar di kubur. Kamu terlalu muda, katanya. Terlalu hijau. Aku lapar, balasku. Itu lebih berharga. Aku restrukturisasi Nusantara dalam 6 bulan, jual dalam 12 bulan dengan 8 kali lipat harga beli. Keuntungan jadi modal awal sesuatu lebih besar. Aku dirikan Pratiwi Holdings di Jakarta. Alamat kantor Jumo Poboj. Tak odo kehadiran publik sama sekali. Keindahan ekuitas swasta adalah bagian privasinya. Sementara keluargaku posting akuisisi di koran bisnis, aku bergerak di bayang. Aku beli perusahaan sedang kesulitan tapi tulang punggung bagus, bangun ulang, jual ke pembeli yang tak pernah tahu namaku. Pengacara panggil aku Ibu Pratiwi. Bankir kenal hanya reputasi, hantu yang ubah perusahaan mati jadi emas. Aku hidup sederhana, hampir seperti biarawan. Apartemen studio Somo, Avanza tua Somo, baju dari Tanah Abang dan thrift store. Setiap rupiah cadangan kembali ke mesin yang aku bangun. Aku tak butuh tas desainer atau validasi media sosial. Aku butuh modal. Dan modal aku kumpul seperti nogo simpan emas. Kejutan besar mulai tahun kedua. Grup perhotelan Mahakarya, rantai restoran mewah, diam-diam cari pembeli. Mereka punya 18 properti di lokasi premium, termasuk Mahakarya puncak tempat keluarga Kusumo adakan semua acara keluarga. Tempat ayahku rayakan ulang tahun ke-60,
tempat mereka adakan makan malam-malam ini. Harga tawar astronomis, tapi aku sudah siap untuk astronomis. Butuh 6 bulan negosiasi. Pengacara yang tagih lebih per jam daripada kebanyakan orang sebulan dan akrobat keuangan yang bikin Ardi kagum. Tapi aku berhasil. 2,1 triliun rupiah dibiayai melalui konstelasi perusahaan yang semua telusur ke satu wanita di apartemen studio Jakarta. Hari aku tanda tangan dokumen, aku berdiri di dapur kecilku lihat besarnya opo yang kubangun. Tak odo pesta, tak odo sampanye, hanya aku dan kepuasan diam-diam tahu aku beli meja, yang mereka relegasikan aku ke ujungnya. Tapi mahakarya baru permulaan. Lewat perusahaan cangkang dan pihak ketiga, aku akuisisi potongan dunia mereka seperti kolektor hati-hati. Perusahaan logistik yang Ardi investasikan. Aku miliki kontrak yang mereka andalkan. Tanah di Bali tempat Citra rencana resort fantasinya. Aku pegang hak pengembangannya. Ban yang kelola, yayasan keluarga. Aku atur akuisisinya oleh firma lebih besar di mana aku pemegang saham utama. 3 tahun. 3 tahun 14 jam sehari, pilih investasi daripada kemewahan, bangun kerajaan diam-diam sementara mereka posting foto liburan Eropa, dan acara amal di mana mereka sebut kasihan Nadia dengan simpati latihan. Mereka pikir kemiskinan adalah kegagalanku. Mereka tak paham itu kamuflaseku. Setiap hinaan, setiap kartu Natal merendahkan, setiap foto keluarga tanpa aku, semua jadi bahan bakar, bukan untuk amarah, tapi fokus. Keluarga Kusumo ajarkan satu pelajaran berharga. Kekuasaan sejati tak mengumumkan diri. Ia muncul di saat sempurna, saat semua terlalu nyaman untuk lihat kedatangannya. Ruang makan Mahakarya Puncak adalah bukti elegansi rendah hati. Persis jenis tempat keluarga Kusumo bisa pamer kekayaan tanpa kelihatan sombong. Gelas kristal tangkap cahaya dari lampu gantung tanduk. Setiap tempat duduk disusun presisi militer. Mereka pesan ruang makan pribadi. Tentu saja, tak boleh orang biasa lihat urusan keluarga. Nadia, kamu di sini ya sayang. Bu Moyo isyarat ke ujung meja, senyumnya tajam seperti silet. Kursi itu seolah di tempat parkir. Aku duduk tanpa komentar, ratakan dress. Dari sini aku punya pandangan sempurna atas seluruh pertunjukan keluarga. Ardi di kanan Bumoyo, Citra di kiri, sepupu dan paman disusun sesuai hierarki favorit saat ini. Bahkan organisasi Fortune 500 dalam susunan duduk makan malam. Sommelier sebentar lagi, Ardi umumkan, sudah pelajari daftar anggur. Aku pikir mulai dengan Montrachet 2015. Hanya kalau kamu yang bayar, Paman Budi tertawa, suara menggelegar. Itu 800.000 per botol. 1,2 juta. Ardi koreksi, tak angkat muka. Tapi layak setiap rupiah. Citra condong. Nadia, mereka punya anggur rumah putih per gelas yang enak. Sangat terjangkau. Sepupu-sepupu terkikik. Aku tersenyum, raih gelas air. Air putih cukup untukku, terima kasih. Masih tak minum. Suara Bibi Moyo menetes kepalsuan prihatin. Betapa disiplin. Pelayan muncul, muda dan gugup, mungkin baru. Ardi tak angkat muka dari daftar anggur saat dia pesan. Montrachet 2018, bos meting Prancis yang tak kutangkap. Anak itu coret-coret panik. Dan untuk nyonya di ujung, pelayan pandang aku. Hanya air putih, tolong. Sparkling San Pellegrino, Bu. Air keran sojo. Citra benar-benar terkesiap. Nadia, serius. Ini makan malam keluarga. Hidup sedikit. Aku sedang hidup. Aku jogo nodo ramah. Hanya beda dari yang kamu bayangkan. Pembuka datang. Kerang dari laut, foie gras dengan reduksi yang tak kutahu nomo.
Keluarga jatuh ke ritme biasa. Ardi bicara akuisisi terbaru, startup tech yang dia beli dan good. Citra girang tentang rencana resort Bali, sudah pilih marmer dari Italia. Bu Moyo pimpin semua seperti ratu memegang pengadilan. Yayasan keluarga perform luar biasa, dia umum saat hidangan kedua. 18% pertumbuhan kuartal ini saja. Lebih baik dari pasar. Paman Budi angkat gelas. Sentuhan Kusumo. Soal keuangan, Bibi Moyo berpaling ke aku, suara madu beracun. Kamu gimana, Nadia? Apartemen kecil itu pasti hemat sekali. Cukup kebutuhanku. Tapi pasti kamu mau lebih, dia desak. Di usia kamu, kebanyakan orang pikir properti, investasi, bangun sesuatu. Aku ambil gigitan kecil salad. Aku sedang membangun. Ardi tertawa. Opo? Rekening tabungan? Ayo, Nadia. Belum terlambat balik ke perusahaan keluarga. Aku bisa cari posisi di akuntansi, back office, tapi stabil. Murah hati. Aku taruh garpu. Tapi aku cukup bahagia dengan posisiku sekarang. Posisi. Alis Citra naik. Aku pikir kamu freelance atau yang fleksibel. Semacam itu. Hidangan utama datang. Daging wagyu yang harganya per ons lebih mahal daripada upah jam kebanyakan orang. Ekor lobster sebesar lengan bawahku. Truffle segalanya. Keluarga serbu piring dengan percaya diri orang yang tak pernah khawatir kartu kredit ditolak. Coba dagingnya, Nadia, Bu Moyo sarankan. Aku tahu mungkin di luar budget biasamu, tapi benar-benar luar biasa. Aku nikmati salmonnya. Terima kasih. Entre termurah di menu, Citra bisik panggung ke sepupu. Odo hal yang tak pernah berubah. Ardi sedang hibur meja dengan cerita pecat setengah departemen. Kadang harus potong beban mati, katanya, tak pandang aku, tapi pesan jelas. Bisnis sojo. Kejam, Paman Budi setuju. Tapi perlu. Gandum dipisah dari rumput. Seleksi alam, Bibi Moyo setuju. Krim naik dan sisanya, aku tonyo pelan. Mejo berpaling padaku. Sisanya cari jalan sendiri, Ardi jawab setelah jeda. Atau tak. Itu hidup. Aku angguk, sip air keran lagi. Di sekelilingku, keluargaku minum anggur lebih mahal daripada sewa kebanyakan orang, makan makanan yang bisa beri makan keluarga berminggu, dan saling puji keunggulan genetik. Mereka tak tahu mereka makan di ruang rapatku. Hidangan terus datang. Anggur pencuci mulut, piring keju, souffle yang harus dipesan di awal. Tagihan akan luar biasa. Tapi itulah poinnya. Ini bukan makan malam. Ini demonstrasi. Ambil botol lagi. Ardi sudah isyarat pelayan. Cateau de Kim 2009. 1,5 juta untuk anggur pencuci mulut. Bahkan Paman Budi kelihatan terkesan. Hidup cuma sekali. Ardi angkat bahu. Lagi pula ini perayaan keluarga. Kita rayakan opo? Aku tanya. Senyum Bu Moyo bisa potong kaca. Bersama, tentu saja, seluruh keluarga di sini, yah, yang masih layak di meja. Koto-koto itu menggantung seperti tantangan. 3 tahun lalu, mereka buat jelas aku tak layak. Malam ini, mereka akan belajar meja punya pemilik baru. Obrolan berubah ke rumah liburan dan beli yacet saat pelayan datang dengan map kulit tagihan. Tawa keluarga isi ruang makan pribadi seperti gelembung sampanye, ringan, mahal, dan podo akhirnya kosong. Bawa ke sini sojo, Ardi koto tanpa angkat muka, sudah raih kartu platinum. Gerakannya terlatih otomatis. Gerak pria yang tak pernah kartu kredit ditolak. Tentu, Pak. Pelayan ragu. Semua satu tagihan. Jelas,
Nodo Ardi seolah pertanyaan itu di bawah jawaban. Aku urus. Saat itulah aku bergerak pelan, mulus. Aku buka dompet hitam sederhana dan keluarkan kartu. Bukan kartu debit kredit union yang mereka harap, bukan kartu kredit biasa yang mungkin buat mereka terkikik soal limit dan bunga. Kartu logam itu bunyi khas saat kutaruh di meja. Titanium hitam mate. Tak ada nomo ban terlihat, hanya deret angka dan simbol kecil di sudut. Kunci. Moto pelayan melebar sedikit. Dia dilatih kenali itu. Aku urus ini, kataku tenang. Ardi tertawa. Nadia, manis sekali, tapi tagihan ini mungkin lebih dari. Maaf, Bu Pratiwi, pelayan selo. Sesuatu yang tak pernah dia lakukan normal. Suaranya berubah, lebih formal. Harus saya cari ke akun pemilik seperti biasa. Kesunyian yang menyusul absolut. Gelas anggur Citra berhenti setengah jalan ke bibir. Tangan Ardi beku di atas dompet. Ekspresi sempurna Bu Moyo retak seperti es musim semi. Maaf. Suara Bu Moyo tegang. Apa yang kamu katakan tadi? Pelayan pandang kami bergantian, tiba-tiba sadar dia masuk sesuatu. Akun pemilik. Pengaturan biasa Bu Pratiwi dengan Mahakarya. Pasti odo kesalahan. Suara Ardi jadi kaku. Odo kekocauan nomo. Aku keluarkan ponsel, gulir ke dokumen yang kusimpan untuk saat ini. Tak odo kesalahan. Aku putar layar ke mereka. Pratiwi Holding selesaikan akuisisi grup perhotelan Mahakarya 6 minggu lalu. Valuasi 2,1 triliun. Mustahil. Suara Citra pecah. Kami pasti dengar. Akan odo di berita. Penjualan pribadi. Pemilik lomo pilih kerahasiaan, dan aku senang ikut. Aku taruh ponsel pelan. Aku miliki semua 18 lokasi, termasuk yang ini. Ardi sudah tarik ponsel, Google panik. Wajahnya lewati serangkaian ekspresi saat tak temukan opo-opo. Pratiwi Holdings hantu di dunia digital, tak terlihat sengaja. Kamu bohong, tapi suaranya tak yakin. Montracet 2015 yang kalian mulai harganya 1,2 juta. Yo, tapi biayaku sekitar 300.000. Daging wagyu yang kalian nikmati. Aku tahu persis harga per kilo karena aku setujui kontrak supplier. Aku lipat tangan tenang. Mau tahu markup kerang itu? Ini lelucon. Topeng Bu Moyo mulai lepas. Kamu tinggal di studio. Kamu nyetir Avanza. Kamu pakai andung demi Tuhan. Semua benar. Aku angguk. Karena aku habiskan uang untuk hal lain, seperti rantai restoran ini, seperti 3 perusahaan logistik yang tangani distribusi portofolio Ardi, seperti hak pengembangan tanah di Bali tempat Citra mau bangun resort. Kamu delusi. Suara Citra naik. Kamu tak mampu Nusantara Logistik, Meridian Transport, Pacific Line. Aku sebut pelan. Ardi, cek kontrakmu. Semua anak perusahaan Pratiwi sekarang. Sudah 8 bulan. Ketik Ardi jadi panik. Aku lihat wajahnya pucat saat temukan yang ku ketahui. Tak ada kecuali perusahaan hantu dan cangkang. Semua telusur ke bobot dan kepemilikan anonim. Tanah Bali itu, aku lanjut ke Citra. Tanah bagus. Aku beli hak pengembangan lewat Desert Bloom Holdings. Kamu butuh persetujuanku untuk konstruksi apapun. Pengacaraku akan hubungi. Ini tak mungkin. Topeng ramah Paman Budi hilang. Kamu tak punya modal. Tak punya koneksi. Aku punya 3 tahun. Aku pandang moto mereka satu persatu. 3 tahun kalian anggap aku gagal. 3 tahun kartu Natal berharap aku menemukan jalan. 3 tahun jadi cerita peringatan di pesta kalian.
Pelayan masih berdiri, map tagihan di tangan, kelihatan semakin tak nyaman. Aku tanda tangan makanannya, kataku padanya. Tambah gratifikasi 25% standar. Tentu, Bu Pratiwi. Harus saya siapkan meja biasa ondo untuk lain kali. Kuroso tak akan odo lain kali. Aku tanda tangan dengan goyo. Keluargaku lebih suka makan di tempat mereka nyaman. Pelayan mundur lega. Keluarga pandang aku seolah aku tumbuh kepala kedua. Kamu rencanaan ini. Suara Bu Moyo pelan mematikan. Kamu datang malam ini khusus untuk bayar makan malam. Aku berdiri, ratakan Tres and Mio. Aku pikir giliranku bayar tagihan. Lagi pula keluarga tolong menolong. Bukan itu yang selalu kalian bilang, Paman Budi. Kartu hitam berkilat di meja di antara kami. Potongan titanium kecil yang baru ubah setiap dinamika kekuasaan di ruangan. Dunia mereka dibangun dari warisan dan posisi sosial hati-hati, baru temukan punya tuan tanah baru, dan dia duduk di ujung meja mereka sepanjang waktu. Kesunyian merentang seperti anggur tumpah di linen putih. Layar ponsel Ardi menyolot dengan hasil pencarian yang bilang tak odo dan segalanya sekaligus. Citra duduk beku. Lipstik sempurnanya sedikit luntur dari gigit bibir. Bu Moyo yang tak tergoyahkan yang tahan takeover bermusuhan dan investigasi OJ. Kelihatan seperti baru diberitahu gravitasi opsional sepanjang waktu. Ban. Suara Bu Moyo tercekik. Ban pertama kontinental, mereka kelola Yayasan Keluarga kita. Gabung dengan Pinnacle Finance kuartal lalu, aku tetap berdiri, tapi tak bergerak ke pintu. Belum. Pinnacle adalah perusahaan portofolio Slate River Capital, anak perusahaan Pratiwi Holdings. Ardi selesai, suaranya kosong. Bagus sekali. Kamu selalu cepat sambung. Aku angkat gelas air. Ambil sip terakhir. Jangan khawatir, yayasan kalian aman. Aku bukan monster. Aku hanya tuan tanah sekarang. Tuan tanah kalian di beberapa kasus. Ini perang korporat. Wajah Paman Budi dari merah ke ungu. Ini bisnis, aku usul. Aku percaya kalian sebut seleksi alam tadi, krim naik. Bibi Moyo tertawa, odo-nodo histeris. Kamu bilang kamu kontrol dono perwalian kami. Aku bilang aku miliki ban yang kontrol dono perwalian kalian. Odo bedo. Perlindungan hukum, tugas fidusia. Semua cukup proper. Tapi hal menarik terjadi saat kepemilikan berubah. Kebijakan baru, persyaratan baru untuk jogo hak akun. Aku keluarkan map sederhana dari tas. Manila biasa, jenis yang bisa beli di toko alat tulis. Di dalam, dicetak di kertas copi biasa, set persyaratan baru untuk penerima manfaat Yayasan Keluarga Kusumo. Efektif kuartal depan, semua penerima manfaat wajib selesaikan 40 jam kerja sosial langsung per bulan. Bukan golo, bukan tulis cek, kerja nyoto, sajikan makanan, bangun rumah, bersihkan panti asuhan. Kamu tak bisa, Ardi mulai. Halaman 12 dokumen yayasan kalian, subbagian soal kepatuhan kebijakan institusi. Ayah kalian tanda tangan. Kalian semua. Aku taruh map di meja. Masih odo lagi. Kursus literasi keuangan wajib, laporan detail pembelian atas 10 juta, dan favoritku. Program mentorship di mana kalian masing-masing bimbing seseorang dari latar belakang kurang mampu bangun usaha sendiri. Ini pemerasan, suara Citra gemetar. Ini akuntabilitas, aku koreksi. Sesuatu yang keluarga Kusumo hindari turun-temurun. Dan kalau kami tolak, Bu Moyo temukan suaranya lagi. Moko kalian langgar syarat yayasan. Dono beku sampai patuh. Semua cukup legal. Aku punya pengacara terbaik review. Pengacara yang mungkin kalian kenal. Davidson, Klene, dan rekan.
Mereka dulu wakili kalian. Sekarang wakili Pratiwi. Ardi hantam ponsel ke meja. Kapan? Kapan kamu lakukan semua ini? Sementara kalian digalo amal bicara tentang kasihan Nadia, sementara Citra posting Instagram dari Bali, sementara kalian semua begitu yakin aku gagal sampai tak pernah pikir lihat opo yang aku bangun. Nomo perusahaan. Moto Bu Moyo menyipit. Pratiwi. Nama gadis ibumu. Dia pasti senang ini. Aku izinkan senyum kecil. Dia selalu bilang kekuasaan terbaik adalah yang orang tak lihat datang. Kamu pikir kamu menang? Bu Moyo berdiri, komposisi diri dibangun ulang potong demi potong. Kamu pikir beli beberapa perusahaan dan main kepemilikan buat kamu salah satu dari kami? Tidak. Aku ambil tas sederhana. Aku pikir itu buat aku bos kalian di beberapa kapasitas. Kami akan lawan ini. Rahang Ardi mengeras. Kami dapat pengacara. Dapat pengacara, silakan. Jam tagih akan menarik. Aku bergerak ke pintu, lalu berhenti. Oh, hampir lupa. Bu Moyo, kamu terdaftar sebagai Direktur Baru Dampak Lapangan dan Outreach Yayasan Keluarga Kusumo. Selamat. Kamu mulai Senin. Panti Asuhan Tenderloin butuh seseorang koordinasi sarapan. Pukul 5.30 pagi tepat. Aku tak akan. Moko kamu tak akan akses dono yayasan lagi. Aku balik sekali terakhir. Kalian buat aturannya. Kalian putus nilai diukur dolar dan kepemilikan dan kemampuan hancurkan yang lebih lemah. Aku hanya belajar main sesuai. Ini tak akan bertahan. Komposisi sempurna Citra retak total. Kamu tak bisa pertahankan. Kamu tak punya koneksi, hubungan. Jaringan laki-laki tua. Aku tertawa. Kamu benar. Aku tak punya itu. Aku punya sesuatu lebih baik. 3 tahun perusahaan yang kerja dengan Ibu Pratiwi dan tak pernah tanya gender, nomor keluarga, atau koneksi sosialku, hanya apakah aku bisa kirim, dan aku selalu kirim. Sommelier muncul di pintu. Bu Pratiwi, mobil Ando siap. Mereka tak tahu aku masih nyetir Avanza Somo. Mereka tak perlu tahu. Tak lagi. Nikmati malam kalian. Aku angguke meja penuh gelas kristal, dan sisa makan malam 5 dikit. Restoran tutup jam 11, tapi silakan santai. Aku traktir. Semua di sini sekarang milikku. Keluarga meledak saat aku capai pintu. Suara Ardi naik di atas yang lain, tajam putus asa, pura-pura marah. Kamu tak bisa begitu saja pergi dari ini, Nadia. Ini ilegal. Harus. Aku balik pelan. Mereka duduk di antara puing kepastian seperti korban kapal karam, masih tak percaya lautan punya gigi. Ilegal. Aku keluarkan ponsel, buka dokumen lain. Ini feeling oj untuk merger Binajle. Ini sertifikat kepemilikan Mahakarya. Ini surat pemindahan hak tanah Bali. Mau lihat kontrak perusahaan logistik? Cukup lengkap. Ini soal balas dendam, Bu Moyo berdiri, tangan pegang tepi meja. Ini soal malam 3 tahun lalu. Malam kalian biarkan aku tanggung manipulasi saham Ardi. Koto-koto jatuh ke ruangan seperti batu ke air tenang. Malam kalian putus reputasi keluarga lebih berharga daripada kebenaran. Wajah Ardi putih. Itu tak pernah terbukti. Karena aku tanda tangan do. Karena aku ambil kesalahan. Karena ayah sudah diodo dan kalian putus aku bisa dibuang. Aku jaga suara, level profesional. Tapi yo, Bu Moyo, ini soal malam itu, hanya tak seperti yang kamu pikir. Lalu opo? Suara Citra pecah. Opo poin semua ini? Poinnya kalian benar.
Malam itu saat kalian bilang aku tak paham cara kekuasaan sungguhan bekerja, kalian benar-benar benar. Jadi aku belajar. Aku keluarkan dokumen terakhir. Yayasan Keluarga Kusumo. Mulai pagi ini, aku pemegang saham mayoritas. Lucu bagaimana organisasi amal bisa restrukturisasi saat kamu miliki aset dasarnya. Yayasan ayah kita, Ardi mulai. Kita akhirnya lakukan yang dia maksud. Bukan tempat pajak dan proyek kesombongan, tapi kerja nyoto, perubahan nyoto. Aku taruh dokumen di meja. Kalian semua punya peran langsung. Bu Moyo, aku tak bercanda soal sarapan. Ardi, kamu ajar literasi keuangan di komunitas kurang mampu. Citra, moto desainmu, kamu bantu bangun rumah murah. Dan kalau kami tolak, pertanyaan Paman Budi keluar tercekik. Moko kalian langgar syarat perwalian. Dono beku, jalur kredit kalian, semua didukung perwalian itu, dipanggil. Berapa hari kalian pikir bertahan tanpa akses uang keluarga? Seminggu. 2. Kamu bukan hanya ambil uang kami. Suara Bibi Moyo kecil. Kamu ambil hidup kami. Tidak. Aku geleng. Aku kembalikan untuk pertama kali dalam hidup kalian. Kalian akan hasilkan sesuatu. Kalian bangun sesuatu yang tak diwariskan di piring dono perwalian. Ini tak akan berhasil. Suara Bu Moyo dingin. Kami punya teman, koneksi, orang yang tak akan bisnis denganmu saat tahu. Saat tahu opo? Bahwa aku manajer ekuitas swasta sukses. Bahwa aku putar perusahaan gagal. Bahwa aku lakukan semua tanpa dono perwalian atau nomo keluarga buka pintu. Aku tersenyum. Bagaimana persisnya kalian putar cerita itu? Matematikanya indah sederhana. Mereka bisa lawan aku dan hilang akses segalanya, atau patuh dan jogo goyo hidup dengan syarat. Borgol emas yang aku tempo sempurna. Mereka desain sendiri. Lagi pula, di setiap dokumen perwalian, setiap struktur korporat, setiap kerangka hukum yang mereka pakai lindungi kekayaan. Kamu pikir kamu lebih baik dari kami? Tuduhan Ardi datang datar, kalah. Tidak. Aku kembali ke pintu. Aku pikir aku persis seperti kalian. Aku belajar dari yang terbaik. Lagi pula, satu-satunya beda adalah aku belajar dari luar melihat masuk. Opo yang kamu mau? Pertanyaan Bu Moyo hentikan aku di ambang. Opo enggamemu? Aku pertimbangkan pertanyaan itu, opo yang aku mau? 3 tahun lalu, aku mungkin bilang keadilan atau pengakuan atau bahkan cinta. Aku mau kalian tahu rasanya. Aku pandang matanya. Punya nilai dipertanyakan, dibilang tak cukup. Lihat orang lain putus nilai kalian berdasarkan neraca mereka bukan karakter. Dan lalu mungkin kalian paham kenapa aku pergi dan kenapa aku kembali. Aku sesuaikan tas sederhana di bahu. Jadwal mulai Senin. Jangan telat. Orang yang kalian layani, mereka tak peduli alasan kalian. Kamu hancurkan kami. Citra bisik. Tidak. Aku geleng. Aku pekerjakan kalian. Selamat datang di dunia kerja. Coba jangan kecewaan bos baru kalian. Petugas valet bawa Avanzaku. Mobil Somo yang mereka ejek. Nyolo pertama kali, andal seperti biasa. Di spion belakang, aku bisa lihat mereka lewat jendela restoran, masih duduk di meja, dikelilingi botol anggur kosong dan asumsi hancur. Kekayaan keluarga Kusumo tetap utuh. Dono perwalian masih odo. Nomo mereka masih buka pintu. Tapi sekarang pintu itu menuju panti asuhan pukul 5.30 pagi, ke pusat komunitas di kampung yang tak pernah mereka kunjungi, ke tempat di mana nilai tak diukur market cap atau saldo dono perwalian. Aku berdiri di pintu, tangan di handle,
tapi belum siap pergi. Beban 3 tahun tekan bahu. Tak berat lagi, hanya odo, nyoto. Sebelum aku pergi, kataku, tak balik. Odo satu lagi. Mereka pandang aku dengan lelah orang yang sudah lihat dunia mereka, reorganisasi sekali malam ini. Perusahaan yang tangani investigasi manipulasi saham 3 tahun lalu, Wellington Associates, aku beli juga. Semua file, semua bukti yang nyaman dikubur. Aku akhirnya balik hadap mereka. Bukti sungguhan, email dari komputer Ardi, catatan trading, jejak kertas langsung ke dia, bukan aku. Wajah Ardi dari putih ke abu. Aku bisa rilis semua besok, hancurkan karir, picu investigasi OJ, mungkin tuduhan kriminal. Aku biarkan meresap. Tapi aku tak akan. Kenapa? Suara Bu Moyo bisik. Karena hancurkan kalian tak pernah poinnya. Itu buat aku seperti kalian, orang yang korbankan keluarga demi kenyamanan, kebenaran demi kemudahan. Aku ambil kunci mobil dari tas. File tetap disegel, tapi odo. Ingat itu saat kalian pikir lawan pengaturan ini. Aku gerak ke keluar lagi, lalu berhenti sekali terakhir. Tahukah kalian hal lucunya? Selama bertahun-tahun kalian khawatir aku nodai Nomo Kusumo. Kalian benar khawatir, tapi bukan alasan yang kalian pikir. Aku tersenyum dan untuk pertama kali malam itu tulus. Aku tak tarik Nomo lewat lumpur. Aku hanya buat artinya berbeda. Mulai Senin, Kusumo akan berarti datang, kerja keras, bantu orang yang tak bisa bantu diri. Ayah pasti suka itu. Nadia, Bu Moyo mulai. Asistenku kirim jadwal kalian. Jangan khawatir soal baju ke panti. Mereka sediakan celemek dan sarung tangan. Aku buka pintu. Oh, dan Citra, akun Instagram dengan 1,5 juta follower. Bayangkan apa yang bisa kamu lakukan kalau pakai soroti komunitas yang kamu kerja. Dampak nyoto, perubahan nyoto, pengaruh nyoto. Petugas valet jogo Avanjo menyolo. Aku beri dia 20.000 cas, bukan pura-pura, dan masuk kemudi. Lewat jendela restoran, aku lihat mereka masih beku di meja, anggur mahal berubah cuko di gelas. 3 tahun lalu, aku tinggalkan meja itu menangis, diasingkan dan sendirian. Malam ini, aku tinggalkan sebagai bos mereka, tuan tanah mereka, arsitek rehabilitasi mereka. Tapi lebih dari itu, aku tinggalkan sebagai diriku, Nadia Pratiwi. Bukan si kecewa, bukan kerabat miskin, bukan cerita peringatan, hanya wanita yang belajar balas dendam terbaik bukan disajikan dingin. Disajikan di suhu tepat, untuk orang tepat, pada waktu tepat. Aku nyetir lewat jalan puncak yang berkilau, lewati butik dan galeri di mana mereka habiskan kekayaan untuk kekosongan. Ponselku bergetar dengan pesan, pengacara konfirmasi pengaturan Senin, koordinator panti terima kasih komitmen relawan, akuntan update posisi yang tak perlu aku cek. Tapi aku tak lihat satupun. Alih-alih, aku nyetir pulang ke Jakarta, ke apartemen studio dengan radiator berderak dan dinding tipis. Besok, aku mulai cari tempat baru. Bukan mansion, bukan pentose, hanya sesuatu dengan cahaya bagus dan ruang untuk hidup yang akhirnya siap aku bangun. Keluarga Kusumo pikir aku kembali untuk balas dendam. Mereka salah. Aku kembali untuk sesuatu jauh lebih berharga. Aku kembali bebaskan kita semua. Dan mulai Senin pagi pukul 5.30 tepat, entah mereka tahu atau tidak, pendidikan sungguhan mereka mulai, bukan di ruang rapat atau klub negara, tapi di tempat di mana nilai diukur kebaikan, usaha, dan datang saat penting. Mereka sebut aku miskin. Mereka benar. Aku miskin di semua cara yang mereka nilai, uang, status, koneksi, tapi aku koyo di sesuatu yang tak pernah mereka paham, kebebasan bangun nilai dari nol. Tentukan sukses dengan syaratku sendiri,
Tahu setiap rupiah di rekeningku dihasilkan, bukan diwariskan. Sekarang mereka akan belajar rasanya. Dan mungkin, hanya mungkin, mereka akhirnya paham kenapa disebut miskin adalah hadiah terbesar yang pernah mereka beri. Karena ajarkan pelajaran uang tak bisa beli. Kekayaan sejati bukan opo yang kamu punya, tapi opo yang kamu bangun saat tak ada lagi yang hilang.